Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Arisadjar yang akan menjelaskan tentang materi statistika untuk SMP kelas 8 semester 2. Ini adalah bagian yang kedua yang kita akan membahas tentang rata-rata, modus, dan median. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa saya dan sahabat medik sekalian yang sudah menonton video ini. Nah, kita lanjut pada materinya. Yang pertama, kita akan mengingat kembali apa itu data. Nah, mungkin ini teman-teman ada yang masih baru saja mendengarkan tentang datum. Datum itu apa? Datum itu adalah fakta tunggal. Fakta itu adalah sesuatu yang kita dapatkan di lapangan, kemudian kita catat. Nah, data ini adalah kumpulan dari datum-datum. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di bawah ini. Ada hasil ulangan matematika 10 siswa kelas 8. Ini hasilnya ya. Nah, kumpulan nilai-nilai ini adalah data. Sedangkan datum, satu nilai ini, misalkan nilai 7, ini berarti datum. Ini datum. Kumpulan datum-datum disebut dengan data. Nah, itu. Ini hanya agar teman-teman tidak bingung saat saya menyatakan datum, data. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah rata-rata atau mean. Nah, ini sebenarnya bahasa Inggrisnya saja. Nah, dilambangkan dengan simbol X. X kemudian di atasnya ada topi lurus. Nah, ini membacanya X bar. Mean ini adalah jumlah seluruh datum dibagi dengan banyaknya datum. Nah, ini. Jadi X bar sama dengan jumlah datum per banyak datum. Contohnya, kita mempunyai data yaitu adalah nilai ulangan harian matematika dari Farhan dalam satu semester. Nilainya adalah 6776896. Untuk mencari min-nya, ingat rumusnya adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Jadi datum-datum ini kita jumlahkan, dibagi dengan banyak datum. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 datum. Setelah kita hitung, ini 56 sama per 8 sama dengan 7. Berarti rata-rata nilai ulangan harian matematika Farhan adalah 7. Contoh yang kedua, ini sebenarnya juga sama dengan contoh yang pertama, hanya saja penyajian datanya yang berbeda. Penyajian datanya ini dibuat dalam bentuk frekuensi. Frekuensi ini seperti banyaknya data. Nah, ini tabel di bawah ini adalah berat badan dari siswa putra kelas 8C. Membaca tabelnya seperti ini. Untuk berat badan yang 44 kg, frekuensinya 4. Berarti ada 4 siswa yang memiliki berat badan 44 kg. Sebenarnya ini sama ya dengan yang sebelumnya. Misalkan data ini ingin kita buat menjadi tabel frekuensi, berarti nilai 6, frekuensinya ada 1, 2, 3. Berarti yang di sini 6, yang di sini 3. Tapi di sini diganti dengan nilai gitu. Nah, ini untuk membaca datanya seperti yang ini tadi. Sekarang jawabannya oh iya, ini kurang ya, maaf. Jadi ini soalnya ini ingin kita untuk mencari min-nya. Nah, caranya ini agak sedikit berbeda dengan yang pertama karena kita mengumpulkan datum yang memiliki berat badan tertentu. Nah, caranya adalah misalkan yang kita ketahui kan berat badan kita, misalkan dengan X, frekuensi kita misalkan dengan FI. FI ini adalah frekuensi. Nah, kita cari FI dikali X. Artinya
4 dikali 44, dan seterusnya kita letakkan pada baris yang kita buat lagi. Kemudian kita tambah di sini untuk membuat jumlah, yaitu jumlah dari Fi kali X, dan ini jumlah dari frekuensinya, karena kita butuhkan untuk mencari X bar atau rata-rata. Jumlah datum berarti yang ini. Nah, ada 1410 dibagi menjadi banyaknya datum ada 30. Didapatkan minnya adalah 47, artinya rata-rata berat badan siswa kelas 8C itu adalah 47 kg. Contoh yang kedua, nilai matematika siswa dari 35 siswa kelas 8A adalah 6. Nilai rata-rata matematika 30 siswa kelas 8B adalah 7. Dan nilai rata-rata matematika 40 siswa kelas 8C adalah 6,5. Pertanyaannya adalah tentukan nilai rata-rata gabungan. Nah, ini adalah rata-rata gabungan. Sebenarnya konsepnya sama, yaitu banyak jumlah datum dibagi dengan banyak datum. Nah, jadi kita cari dulu jumlah datum dari setiap kelas. Kan ada 35 siswa dengan rata-ratanya 6. Jadi 35 dikali 6. Kenapa bisa begitu? Jadi ini kita menggunakan aljabar. X bar sama dengan gini aja. Yang pertama ini kan X bar sama dengan, ingat, sigma X dibagi dengan sigma X, ini dimisahkan banyaknya nilai ya, dibagi dengan sigma banyaknya data. Maaf, ini maksudnya gini aja. Nah, jadi kan dia jumlah data, maaf salah. Jadi dia banyak data dibagi dengan jumlah data. Nah, banyaknya data ini kita cari dengan aljabar, kan berarti ini naik X bar dikali dengan jumlah data. Jadi nilai rata-ratanya kan 35, siswanya ada 6. Nah, nanti kita dapat banyak data, jadinya makanya 35 dikali 6 gitu. Dan berlaku untuk yang kelas yang lainnya, berarti 30 kali 7 40 kali 6,5 dibagi dengan banyaknya siswa keseluruhan 35, 30, dan 40 kita jumlahkan, karena kita ingin mencari rata-rata gabungan, sehingga didapatkan nih, melalui perhitungan didapatkan rata-ratanya 6,48. Jadi nilai rata-rata matematika di kelas 8A, 8B, dan 8C adalah 6,48. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya modus. Lambangnya adalah MU. Modus ini adalah datum yang paling sering muncul. Contohnya ini saya sediakan ada 3 contoh. Kita punya data sekian, coba kita cari modusnya. Kenapa modusnya tidak ada? Nah, karena setiap datumnya ini hanya memiliki satu, banyaknya satu. Jadi tidak ada yang paling sering muncul, semuanya sama, hanya sekali muncul. Untuk yang kedua, kita punya data ini. Modusnya adalah 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Kita lihat datum 1. Ini ada 2, banyaknya ada 2. Datum 2, banyaknya ada 2. Datum 3, banyaknya ada 2. Untuk 6, 7, 8, dan 9 kita abaikan karena jumlahnya masing-masing hanya 1. Nah, yang paling sering muncul ini kan yang lebih dari 1
ada nilai 1, 2, dan 3. Karena sama-sama banyaknya 2 ya, berarti modusnya kita punya 3 modus, 1, 2, dan 3. Untuk contoh yang ketiga, nah ini datanya seperti ini. Nah, karena datanya lumayan terlihat banyak yang sama, agar lebih mudah kita bisa urutkan. Atau bisa juga kita menggunakan tabel frekuensi tadi. Kalau kita urutkan seperti ini, nah bisa terlihat dengan jelas. Untuk datum yang 6 itu jumlahnya ada 3, datum 7 jumlahnya ada 4. Nah, yang ini 1, 1. Yang paling banyak atau yang paling sering muncul berarti yang nilai 7. Nah, untuk modus memang yang paling mudah. Kemudian untuk median, lambangnya adalah ME. Ini untuk data ganjil dan data genap. Untuk yang data ganjil, rumusnya ini nanti xn plus 1 dibagi 2. Untuk yang data genap, rumusnya setengah dikali xn per 2 tambah xn per 2 ditambah 1. N nya ini adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, misalkan teman-teman punya data ini 5, 6, 7, 3. Nah, untuk mencari median, ingat, untuk mencari rata-rata itu tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Untuk mencari modus itu bisa diurutkan, bisa juga tidak. Tapi untuk yang median wajib datanya diurutkan terlebih dahulu. Nah, sehingga kita urutkan menjadi ini ya, 2, 3, 5, 6, 7. Median ini sebenarnya nilai tengah. Jadi sebenarnya kalau datanya hanya sedikit saja bisa kita langsung cari. Berarti kan tengah-tengahnya kan ada di sini. Pasti mediannya 5. Gitu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita menggunakan rumus. Coba kita gunakan rumus. Nah, datumnya ini kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 5. Sehingga 5 itu kan ganjil. Kita gunakan rumus median yang ganjil. Nah, tinggal kita masukkan substitusi n-nya. Jumlahnya 5 kita masukkan di sini. 5 tambah 1 bagi 2 berarti ini kan 6 bagi 2, 3. Berarti X3-nya ini kita lihat. Nah, X3 ini maksudnya datum ke-3. Ini datum pertama, kedua, ini yang ketiga. Berarti hasilnya itu adalah 5. Nah, kalau yang datanya hanya sedikit di bawah 10 itu kan masih mudah kelihatan. Kalau mau kita mencari mediannya, kita tinggal ambil saja. Nah, tetapi kalau datanya dia banyak, apalagi dia merupakan frekuensi, berupa tabel frekuensi, pasti kita perlu rumus seperti ini. Nah, misalkan ini kita punya data tinggi badan. Ingat, data harus diurutkan sehingga menjadi sekian. Kita hitung dulu untuk mengetahui D itu genap apa ganjil. Coba, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datumnya berjumlah 10. Sehingga datanya ini adalah data genap. Karena data genap kita gunakan rumus yang median untuk data genap. Nah, ini 10-nya kita masukkan ya. Nah, melalui perhitungan kita dapatkan setengah kali X5 tambah X6. Kita masukkan X5 ini apa tahu? 1, 2, 3, 4, 5. 170. X6 ya 171. Dimasukkan, disubstitusi, dilakukan perhitungan sehingga didapatkan hasilnya adalah 170,5. Jadi ini mediannya. Misalkan ada teman-teman yang misalkan lupa rumus atau ingin mencari median secara langsung, bisa saja. Misalkan ini kita punya 10 data, kita bagi dulu datanya. Di sini ada 4, kita di sini ambil 4. Nah, tapi di sini kan tidak pas tengah-tengah ya.
Berarti kalau kita bagi 5 kan ini sampai sini garisnya, berhenti sampai sini. Otomatis secara logika mediannya adalah di antara 170 dan 171. Ini kita tinggal mencari rata-ratanya saja. Berarti 170 ditambah 171 dibagi, ada berapa ini? Ada 2, 1, 2, berarti dibagi 2. Nah, nanti juga sama, penerapannya sama dengan rumus ini gitu. Jadi matematika itu ingat ya, jangan langsung berpatokan pada rumus. Jadi matematika itu ada logika berpikir gitu. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, ini bisa teman-teman kerjakan dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nih, bisa teman-teman screenshot ya. Ini untuk soal latihan yang pertama. Ini yang kedua, 3 dan keempat. Kemudian ini yang ke-5. Nah, seperti itu. Nanti latihan soal ini akan kita bahas pada part yang selanjutnya atau bagian yang selanjutnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada suara-suara bising, karena saya tidak berada pada ruangan yang kedap suara. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.